Hello, good morning students. We will back in English lessons. And last week we already learned about what is it? Did you still remember? Yes, about describing people, objects, or animals. So today we will learn about verb to be, verb to be am, is, are. And adjectives. Yeah, are you ready? Let's check it out. When we talk about verb to be, kata kerja bantu, or helping verb, that means we talking about am, is, and are. Kita membicarakan tentang kata kerja bantu am, is, and are. Ya. Sekarang kita lihat definisi dari verb to be itu sendiri. Simple present form, bentuk sederhana dari kata kerja bantu. They are used to describe the state, feelings, or condition that someone or something or someone is in. Jadi fungsi dari verb to be itu untuk menggambarkan tentang level atau perasaan atau kondisi dari sesuatu atau seseorang yang ada di dalamnya. That is verb to be. Remember, verbs to be talking about am, is, and are. That's helping verb. Another word is helping verb. Kata kerja bantu. Okay. Check what is verb to be. Now, let's see this sentence. I am a student. Saya adalah seorang murid. She is beautiful. Dia perempuan, kata ganti dia untuk perempuan adalah cantik. He is, he, kata ganti untuk laki-laki. He is a smart boy. Dia adalah anak laki-laki yang pintar. It is a bag. It itu kata ganti untuk objek, benda, bisa animals, hewans, atau sesuatu, atau plants, tanaman misalnya. It is a bag. Ini adalah sebuah tas. Nah, perhatikan kita menggunakan pronouns I, she, he, it. Bisa disimpulkan I, she, he, it itu adalah pronouns yang bentuknya tunggal. Pronouns yang bentuknya tunggal or singular. Bentuk tunggal or singular atau cuman satu. I, she, he, it. Pronounsnya only one. Singular. Maka di sini kita akan menggunakan verb to be untuk pronouns I, I itu verb to be-nya am, always, selalu, tidak boleh diganti. Ini rules, ini aturan. Kalau I, verb to be-nya am, I am, nggak boleh she am, he am, or it am, no, only I am. Jadi pronouns I, kata kerja gantinya or verb to be-nya with am. I am. And then untuk he, she, and it, kata kerja bantunya adalah is. So I, he, she, it is singular. I with am, he, she, it with is. Tidak boleh ditukar. Ingat, nggak boleh I is. Atau he am. No, I itu hanya sama am, tidak dengan verb to be yang lain. Always.
He, she, it itu menggunakan is karena dia singular, ya. Only once, cuman satu. Okay, is that clear? Okay, let's check the next. Verb to be, perhatikan kalimat. We are the son of God. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. They are playing together. Mereka bermain bersama. You are very tall. Kamu sangat tinggi. Ya, perhatikan pronounsnya we, they, you. Ya, artinya plurals atau more than one. Ya, lebih dari satu. We itu kita. They itu mereka. You itu kamu. Ya, ini dinyatakan plurals, ya, plurals. Karena membicarakan orang tidak termasuk kita ya di dalamnya. You are, ya, kamu, atau all of you. Ya, jadi you itu bisa plural, bisa dikategorikan singular. Tetapi untuk verb to be, you itu hanya menggunakan are. Ya, so you, we, they itu menggunakan verb to be are. Ya, ingat I with am, he, she, it with is, you with they with are. Ya, karena dia plural. Kalau plurals lebih dari satu, dia menggunakan are. Ya, jadi hati-hati ya nanti kalau bikin PR-nya diperhatikan pronouns-nya apa di depan, nouns-nya apa. Mungkin dia tidak menggunakan pronouns ya. Mungkin dia menggunakan like Ali and Melissa. Nah, itu kan pronouns-nya they. Ya, Ali and Melissa. Or my mom and I. Ya, my mom and I itu pronouns-nya we. Ya, or bisa menggunakan nama Nick. Ya, Nick is sleep on the chair. Ya, Nick nama he, ya, nama anak laki-laki he. Bisa tidak menggunakan pronouns tapi menggunakan nouns itu sendiri, menggunakan nama orang itu sendiri. Ya, perhatikan nanti orangnya apakah cuma satu atau lebih dari satu supaya kita bisa menggunakan verb to be yang tepat. Kalau dia singular cuma satu menggunakan is, ya. Kalau I tadi menggunakan am, tapi kalau more than one or plural kita menggunakan are. Ya, is that clear? Hopefully that's clear. Okay, next. Nah, perhatikan contoh berikut. Ya, number one, Clara, blah blah blah, my best friend. Ya, is that using is, am, or are? Ya, kita harus milih Clara. Nah, seperti yang Miss jelaskan tadi, kadang tidak menggunakan pronouns, kata ganti, tetapi menggunakan nouns, nama orang itu sendiri. Clara, Clara di sini is singular, kata gantinya she, ya. So, kalau dia cuma satu berarti kita memilih is, ya. Clara is my best friend. Clara adalah teman terbaik saya. Oke. Okay? Nomor dua. Ya. I bla 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 an honest boy. Ingat, ya. I that's a singular. Tapi I itu selalu dengan am. Ya, always, tidak bisa diubah, ya. I am an honest boy. Ya. Oke, number 3. Be careful, hati-hati untuk number 3. My toy cars bla 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 in the box. Kalau kamu tidak teliti, kalian bisa memilih verb to be-nya is. Because there's a car, karena ada car. Tapi jangan lupa di kata car ada suffix s. Jadi cars, ya. That show itu menunjukkan bahwa mobil
nya itu lebih dari satu menggunakan suffix s. Ya, so my toy cars, karena dia lebih dari satu, kita menggunakan verb to be are. Ya, my toy cars are in the box. Ya, in the box. Be careful ya, yang ada suffixnya kita menggunakan, berarti plural, berarti kita menggunakan verb to be-nya are. Oke, number 5. We blah 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 from Hong Kong. We, that's more than one. Ya, we itu kita, like my mom and I, my dad and I, my sister and I, my brother and I. Ya, ada dua orang di dalamnya termasuk kamu yang sedang berbicara, itu pronounsnya we. Dia more than one, plural. So we gonna use verb to be are. Ya, we are from Hong Kong. Number 5. Our dog, blah blah blah, 2 years old. Ya, our dog, that's animal. That's only one, singular. So we gonna use is. Our dog is 2 years old. Ya, anjing kami berusia anjing kami berusia 2 tahun. Ya. Our dog is 2 years old. Okay, is that clear? Clear sampai di sini? Okay, let's continue. Okay. We continue with adjectives. Yeah, what is the adjectives? Yeah, definition of adjectives. Apa itu adjective? Yeah, adjective is describing word they tell that what the nouns is like. Ya, jadi adjective itu adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan tentang seperti apa noun itu. Remember, what is a noun? Ingat, noun itu apa? Noun itu person, seseorang, place, tempat, thing, benda, ya, ada animals, ada plants, or idea, hasil pemikiran. That's a noun. Ya, jadi fungsi dari adjective itu menjelaskan noun itu sendiri. Ya, kok susah sih Miss? Enggak ya. Kita perhatikan, ada kata tanya yang kita gunakan untuk menemukan adjectives di dalam kalimat. Ya, adjectives itu menggunakan, nah, question for finding adjectives. Ya, pertanyaan yang digunakan untuk menemukan adjectives di dalam kalimat. Pertama, what kind? Seperti apa? Which one? Yang mana? How many? Berapa banyak? Ya, nah, masih belum terlalu jelas. Kita pergi ke slide selanjutnya. Jadi sebenarnya adjective itu describing words, ya. Simpelnya itu hanya describing word. Kata yang digunakan menggambarkan. Menggambarkan kata apa? Menggambarkan kata noun. Noun apa? Person, place, or thing, or idea. Oke. Coba kita lihat selanjutnya, ya. What kind? Ya, contoh, kalau kita menggunakan untuk menemukan adjectives, what kind? Blue car. What kind of car? Car-nya itu kan noun, ya, a thing, ya. What kind of car? Is blue, ya. Long rope. What kind of rope? Long. Tall person. What kind of person? Is tall. Big house. What kind of house? Big. Ya, biasanya adjectives itu akan berada di depan noun atau bisa berada di akhir kalimat. Dia yang penting dia menjelaskan tentang noun itu sendiri, ya. Oke, next questions. Tadi ada 3 ya, what kind, which one. Nah, which one? This town, ya. Town itu nouns. Which one town? This, ya. Last week. Which one week? Last.
the last. Ya, the second day. Which one day? The second. Which the other woman? Which one woman? The other. Ya, jadi lihat cara mencari adjektif di dalam kalimat. Ya, oke. Pertanyaan yang terakhir, how many? Ya, how many? Berapa banyak? 1 second. How many second? 1. 3 boys. How many boys? 3. Few cars. How many cars? Few. Few itu sedikit. Ya. Several people. How many people? Several. Ya, berapa banyak orangnya? Ya, several. Ya, several itu beberapa. Tidak banyak, tidak sedikit juga. Ya, several people. Ya, itu bagaimana kita menemukan adjektif di dalam kalimat. Kita bisa menggunakan what kind, which one, how many. Ya, kita lihat. Kita lihat contoh di gambar ini, monkey, ya, monyet, ya, seekor monyet. Sorry, seekor monyet, ya. What kind of monkey? Sad monkey, red monkey, small monkey, or young monkey. Ya, jadi the nouns is a monkey. Nounsnya monkey, sad, red, small, young itu adalah adjektifnya. Ya, yang menggambarkan tentang monkey itu. What kind of monkey? Sad. What color of monkey? Red. What kind of monkey? Small. Ya, itu menjelaskan tentang si noun-nya. Nah, jadi adjektif itu biasanya berbicara size, ya, small, big, large, huge, ya, tiny, little, ya, atau warna, colors, ya, blue, red, any kind of color, atau shape, square, oval, ya, triangle, any kind of shape. Jadi dia berbicara tentang ukuran, warna, bentuk, ya, angka, number, many, few, 3, 0, 1, 5, ya, number, angka, sound, bahkan adjektif itu berbicara tentang bunyi, soft, lembut, loud atau terlalu keras, atau dia feeling, ya, hard, smooth, ya, happy, sad, excited, ya, atau dia berbicara taste, rasa, ya, sour, sweet, bitter, ya, bisa rasa, atau bau, smell, pleasant, nasty, ya, pleasant itu bau enak, nasty that's not good, ya, or weather, rainy day, what kind of day? Rainy. Sunny day, what kind of day? Sunny, ya. Dia bisa menjelaskan tentang cuaca dan masih banyak lagi. Yang penting katanya adalah menggambarkan tentang a noun. Itu termasuk dengan adjectives. Okay? Is that clear? Okay, looks. Adjectives tells us about nouns. What size of ants? Tiny ants. What color? Blue jug. Blue jug. How many bananas? 3 bananas. How does it look? Lovely flower. How does it taste? Sour lemon. How does it feel? Soft pillow. What shape? Triangular watermelon. How does it behave? Hungry dog. Feelings? What kind of turtle? Happy turtles. Ya, itu menggambarkan adjektif ya di dalam kalimat. Oke? Contoh di dalam kalimat. Let's find the adjective. Ya, kita mencari adjektif dalam kalimat. I love my soft pillow. Ya, cari ada 2 noun. Ya, ada I, ya, ada pillow. Ya, cari kata di depan noun soft pillow. What kind of pillow? Soft. Itu adalah adjektif. Ya, the little girl was asleep. Ya, mana nounnya? Girl. Ya, what kind of girl? A little. That's adjective.
ya. Nah, perhatikan di sini, the pink roses are beautiful, ya. Mana noun-nya? Roses, bunga mawar, ya. What kind of roses? Pink. What kind of roses? Beautiful. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa adjective bisa berada di depan kata noun itu sendiri atau bisa ada di belakang. Jadi kadang di dalam kalimat tidak hanya satu adjective tapi bisa lebih dari satu adjective. Tergantung katanya itu tetap menjelaskan tentang noun apa tidak. Ya, perhatikan baik-baik apabila mengerjakan PR. Oke. Ini homework yang harus kalian kerjakan. Ada homework, ada 2 ya. Homework to be, ya silakan isi kalimat, lengkapi kalimat menggunakan am, is, atau are. Ya, ingat tadi singular pakai apa, plural pakai apa. Ya, perhatikan. Hati-hati ya membaca soalnya dengan baik. Yang kedua adalah homework adjectives ya. Kalian diminta untuk melingkari semua adjectives yang ada di dalam kalimat. Ya, di dalam kalimat. Ingat, adjectives mungkin cuman ada satu atau bisa lebih dari satu. Ya, tergantung. Lihat baik-baik ya. Oke, is that clear? Miss harap semua jelas. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa WhatsApp secara pribadi dan kumpulkan tugas kalian di dalam minggu ini. Terakhir itu hari Minggu ya. Tidak boleh lebih dari minggu ini ya. Oke, dikumpulkan ke Miss supaya bisa dicek. Oke, guys.